harusnya ini mencerminkan kemegahannya Jawa Barat, potensinya Jawa Barat, kekuatan ekonomi dari Jawa Barat itu harus terpapar iya. Hai Sobat Properti, kembali lagi di Ray Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Wahyu dari Medland. Selamat datang Pak di podcast. Selamat datang Mas Reno. Selamat pagi ya. Pagi-pagi ya, nih gitu. Luar biasa. Baik. Luar biasa. Boleh kenalin sedikit Pak, backgroundnya Pak. Udah berapa lama di industri properti ini? Oh iya ya. Saya di industri properti ya selama saya berkarir di Medland, karena saya masuk kerja langsung di Medland. Oke. Iya, jadi berapa tahun kurang lalu, lebih Pak? Masuk ini tahun ke-30. Wow. Tahun ini. 30 tahun berkarir di 30 Medland. tahun ya. Tapi saya mulai karir di Medland itu sebenarnya di unit hotelnya. Oke. Iya. Hotelier ya. Di hotel ya, Hotel Horizon di Bekasi. Bekasi. Ya. Sampai sekarang 30 tahun berjenjang di Medland. Iya. Proyek apa Pak yang terakhir di handle sekarang di saat ini? Ya. Saat ini untuk proyek residensialnya saya pegang 2 proyek. Okay. Medland Cilengsi dan Medland Transyogi. Transyogi. Ya, kemudian ada 4 hotel yang di bawah supervisi saya. 2 di Bali dan 1 lagi di Kertajati dan 1 di Cirebon. Jadi dari awal hingga sekarang 30 tahun masih ya tetap bersinggungan dengan hotel ya? Iya, hotel. masih dipercaya untuk menangani hotel gitu ya. Iya, iya. Medland sendiri 30 tahun sekarang saya banyak ini ya pengembangan di daerah koridor timur betul? Ya, kita lebih banyak proyek-proyek kita di timur, ada 2 proyek di barat ya, tapi juga udah mau selesai. Jadi lebih banyak kita nanti untuk pengembangan ke depan kita mungkin akan menyasar wilayah timur karena kita lihat wilayah timur itu masih sangat potensial, kemudian juga dukungan infrastrukturnya sudah mulai dikembangkan oleh pemerintah dan juga potensi dari jumlah penduduknya yang lumayan kita lihat sebagai potensial target market kita ke depan. Termasuk juga timur ini sebenarnya kan penunjang kota Jakarta sendiri ya, DKI Jakarta, karena kan pelebarannya juga salah satu selain ke arah barat, ke arah timur juga. Iya. Nah, ini menarik Mas Reno, kalau Mas Reno sebut wilayah timur sebagai penunjang atau penyangga kota Jakarta. Kemarin dari skripnya ini juga, tornya juga saya lihat. Saya dengan teman-teman kita ada paguyuban namanya Paguyuban Pengembang Koridor Timur. Ya. Berapa orang Pak anggotanya Pak? Beberapa ya, kalau pengembang besarnya mungkin ada 5-6 pengembang besar, ada beberapa teman-teman lain. Sebetulnya inisiatornya juga salah satunya Pak Suteja Darmono ya dari Jababeka ya. Kita semua sama kumpul-kumpul, kita diskusi mengenai kawasan ini, kawasan timur ini. Jadi sedikit saya agak nyentil sedikit mengenai sebutan Jakarta sebagai kawasan timur sebagai penyangga Jakarta atau penunjang Jakarta. Saya mau sedikit rubah perspektifnya ya, paradigmanya. Kalau dilihat ini kan sebenarnya wilayahnya masuk lebih banyak ke Jawa Barat ya. Jawa Barat, betul. Nah, instead of sebagai penyangga Jakarta, saya lebih senang melihatnya itu sebagai gerbangnya Jawa Barat. Oke. Beda. Betul, beda ya. Persepsinya. Jadi kalau penyangga itu adalah pemain supporting player. Pemeran pembantu lah gitu ya kalau di film ya. Tapi kalau gerbang itu ibarat hotel itu lobbynya. Nah, sekali lagi saya pakai istilah hotel karena dulu dari hotel. Kalau lobby itu menunjukkan hotel ini kualitasnya kayak apa, bersihnya kayak apa, pelayanannya seperti apa gitu kan. Nah, demikian juga kawasan timur ini, timur Jakarta ini sebagai gerbangnya Jawa Barat. Harusnya ini mencerminkan kemegahannya Jawa Barat, potensinya Jawa Barat, kekuatan ekonomi dari Jawa Barat itu harus
terpapar di pengembangan Jakarta tercermin di Timur situ, itu. Ya. terlihat di situ. Ini bukan tanpa alasan, karena kalau kita ngambil data, dulu saya dikasih data oleh Mas Dani ya, dari Ray sini, ya. Tahun 2021, kita belum studi lagi. Tahun 2021, itu PDRB Jawa Barat itu, 48%-nya disumbangkan oleh kawasan timur Jakarta ini. Koridor dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, sampai Karawang, 48%-nya. 48%. Ada sedikit bagian dari Kabupaten Bogor lah, Depok situ ya. Yang mana sebaliknya secara wilayah dia presentasinya berapa persen sebenarnya? 25 mungkin? Kalau wilayah saya belum belum pasti. Tapi kontribusi PDRB-nya di Jawa Barat segitu, kan hampir 50%. Iya, luar biasa kan. Kemudian juga jumlah penduduknya. Penduduknya terkonsentrasi di kawasan ini itu dari total Jawa Barat itu 38%. Nah, ini kan juga cukup padat. Bahkan kemarin Bekasi dinobatkan sebagai kota kedua terpadat di Indonesia. Setelah Jakarta mengalahkan Surabaya kan berarti kan. Nah, satu sisi memang itu suatu masalah, tapi di sisi lain ini adalah satu potensi yang sangat besar. Tergantung optiksnya. Iya, tergantung sudut pandangnya, dan kita lihat memang sumber daya manusia ini harus ditaruh di posisi kalau dalam sisi sumber daya itu nomor satu, karena dia yang menggerakkan sumber daya yang lain kan, modal, alat-alat dan sebagainya. Jadi kita lihat potensi di kawasan timur Jakarta ini sedemikian besar, sehingga kita harus menempatkan dia pada posisi yang di depan pertama sebagai gerbangnya Jawa Barat. Nah, untuk menjawab kebutuhan itu, Pak, kira-kira dari sisi pemerintahan, infrastruktur atau apa, kira-kira apa yang masih perlu ditambahkan di pengembangan area ini? Karena kan cukup berkembang sebenarnya. Betul. SI sekarang. Ya, kita sendiri dari teman-teman pengembang itu kita punya proyek yang kalau nggak bisa dibilang berdampingan, kita berdekatan antara proyek ini. Dan tiap proyek itu punya kekhasan masing-masing. Ya. Yang satu spesial di kawasan industri, yang satu di sini kota jasa, kawasan jasa, perdagangan dan sebagainya. Nah, ini kan kita perlu satukan, ya, satukan dalam arti apa? Konektivitasnya, dalam hal infrastruktur dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita perlu sinergi dan ini tidak cukup hanya effort dari kita, karena ada beberapa bagian, ada beberapa wilayah yang perlu peran serta dari pemerintah untuk ikut mensinergikan kawasan-kawasan ini menjadi satu kawasan besar yang saling bersinergi dan menopang, kurang lebih seperti itu, sehingga kita butuh dukungan juga dari pemerintah. Kalau dibilang infrastruktur, ya beberapa tahun belakangan ini dukungan infrastruktur masif masuk ke wilayah timur Jakarta. Tapi itu aja nggak cukup. Yang kita butuhkan, saya juga tadi kan tanya, blueprintnya seperti apa sih sebetulnya? Apakah itu ada, sehingga kita dari teman-teman pengembang ini kita bisa lihat di mana kita bisa masuk, di mana kita bisa mendukung di situ gitu ya. Kemudian juga mau ke arah mana kawasan ini akan dikembangkan kalau kita bilang ini gerbangnya Jawa Barat. Nah, konsep atau desain dari pengembangan kawasan timur ini sebagai gerbang Jawa Barat ini mesti juga harus dikaji lebih dalam lah ya, dan dimulai diinisiasi oleh pemerintah sendiri, pemerintah Jawa Barat dalam hal ini ya. Kita bersedia untuk duduk bersama untuk ikut sumbang saran, dan kita juga kontribusikan apa yang kita bisa ambil peran kita di masing-masing kawasan ya. Setelah ini setuju, kita sepakat dengan jalan ini saya pikir akan menjadi motor penggerak ekonomi dari Provinsi Jawa Barat sendiri ke depannya, kalau gitu. Tapi lagi-lagi ini juga nggak bisa jalan sendiri. Kalau beberapa tokoh sebelumnya sudah menyampaikan konsep megapolitan, artinya Jawa Barat pun nggak bisa berdiri sendiri, nggak jalan sendiri, harus terkoneksi dengan Jakarta, punya desain yang terintegrasi juga dengan Jakarta. Nah, ini juga
kita juga harus libatkan dari Pemprov Jakarta juga untuk membangun kawasan ini menjadi satu kawasan besar itu lagi. Dulu zamannya Pak RK pernah digaungkan mengenai Rebana ya, kawasan Rebana ya, itu segitiga Rebana, segitiga kawasan strategis. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Rebana itu kepanjangannya apa? Nggak ada kepanjangannya, itu hanya mengistilahkan aja kawasan yang terdiri dari 7 kabupaten dan kota madya mengikat di situ menjadi satu kawasan penggerak ekonomi Jawa Barat yang baru. Di situ ada Subang, ada Indramayu, Majalengka, kemudian Cirebon, Sumedang, Kuningan, ada satu lagi mana ya? Satu lagi mungkin lupa saya sebut, tapi itu 7 kota. 7 itu kabupaten dan kota Cirebon. Oke, nah, jadi komplit 7. Nah, kawasan ini yang diharapkan waktu itu oleh Pemprov Jawa Barat itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Kalau saya lihat dari profil pengembang yang ada di koridor timur itu kebanyakan industri ya Pak? Industri, karena memang dari dulu kawasan ini memang lebih terkenal dengan industri. Ini juga salah satu perintis di situ adalah grup Jawa BK ini. Medland sendiri untuk terhadap kawasan industri itu menempatkan proyeknya sendiri untuk menjawab di bagian apa? Peran kita yang kita ambil di situ, kita nggak ngambil peran untuk sebagai pengelola ataupun developer di kawasan industri, tapi kita hanya supporting. Karena Medland core-nya kita ada di properti residensial. Spesialisasi kita, expertise kita di perumahan residensial, landed. Ya, jadi kita support untuk itu, untuk para pekerjanya, orang-orang yang terlibat di dalam kawasan industri itu pasti membutuhkan hunian. Nah, kita support dengan itu. Saya melihat portofolionya kan selain tadi residensial untuk jual beli, ada juga hotel. Tapi mungkin juga apakah ada semacam rental properties, Pak, rumah yang disewakan? Rumah yang disewakan tidak ada. Tidak ada ya. Kita hanya hotel, ada sedikit tower apartemen, kemudian juga mall, pusat perbelanjaan. Karena berkaca di proyek yang saya kembangkan sendiri di Serang kan, itu melekat dengan kawasan industri Cilegon. Banyak juga demand untuk sewa di ekspat. Iya. Apa ada masuk ke situ atau mungkin third party yang pengelola? Ekspat waktu kita mulai bangun hotel dan kita operasikan di tahun 1994 itu, 1994. Mall juga sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, 93. Itu hotel kita dipakai untuk akomodasi ekspat. Long staying guest, mereka tinggal dalam tempo lama, dan waktu itu memang belum musimnya apartemen waktu itu, ya. Orang masih pakai hotel kita, dan tingkat okupansi kita itu di atas 80% dan 70%-nya itu ekspatriat, long staying guest. Ya, itu sebelum Krismon tahun 98. Long stay-nya itu berapa tahun, Pak, kira-kira? Di 3 tahun, 4 tahun? Kita di atas 1 bulan itu kita udah anggap long stay, ya. Tapi mostly di sana ada yang tinggal beberapa bulan bahkan sampai tahunan, ya. Nah, setelah itu mereka mulai, waktu di apartemen sudah mulai bangkit ya di awal tahun, sebelum masa krisis, ya, itu mulai pindah long stay-nya itu ke apartemen itu, ya. Tapi itu tidak juga menurunkan tingkat okupansi kita, karena memang supply hotel waktu itu masih sedikit. Ditambah lagi hotel kita itu integrated dengan pusat perbelanjaan, mall, Metropolitan Mall Bekasi, dan waktu itu menjadi mall pertama di Bekasi. Ini menjadi pilihan ekspatriat untuk tinggal karena kemudahan yang didapat gitu kan. Kalau dia tinggal dekat kawasan industrinya yang belum ada kawasan niaganya, perbelanjaan, mereka akan sulit untuk aktivitas. Jadi di situ kemudian belakangan baru tumbuh hotel-hotel di dekat kawasan industri. Tapi juga demand-nya nggak surut ya, terutama setelah Krismon ini bangkit lagi di awal tahun 2000-an. Ini bangkit lagi. Dari situ kita berpikir juga untuk kita kembangkan kawasan pemukiman. Waktu itu kita belum ada pemukiman di kawasan koridor timur ini. Baru ada di Cilengsi, 2 proyek kita di Cilengsi. Baru ada 1 waktu itu di Tambun, tapi itu juga kecil, cuma sekitar 36 hektar. Nah, belakangan kita kembangkan Medland Cibitung, dan sekarang ini kita tambah dengan Medland Cikarang, karena kita lihat itu demand-nya makin tinggi, dan juga tadi peningkatan populasi di kawasan itu
signifikan. Sebagai gambaran, output per tahunnya kira-kira berapa Pak di Medland sendiri? Penjualan perumahannya, kita rata-rata mungkin bisa dibilang dua proyek itu bisa sekitar 4 hektar ya kita habis ya. 4 hektar ya, per annum? Per tahun ya. Rumah yang dijual tipe-tipe mulai dari tanah 72 ya. 72 bangunan 36 masuk. Ya kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk di timur sendiri kan begitu banyak pengembang properti ya tadi Bapak sebutkan. Differentiate sendiri atau pembeda Medland dengan developer lainnya apa nih Pak yang mau diarah ke depan? Terutama mungkin saya kasih masukan di global kan banyak seperti konsep walkable city, green, dan lain sebagainya, tech mungkin. Lagi dicoba disasar oleh Medland untuk ke depan. Kita mulai di Medland Cibitung itu karena juga land bank kita cukup untuk itu ya. Kita secara total dengan Medland Cikarang itu sekitar 400-an hektar. Jadi kawasan itu kita cukup untuk kita tata dan idealisme kita bisa masuk di situ. Kita bangun stasiun kereta api komuter TOD berarti ya. TOD dan kemudian kita hibahkan kepada pemerintah dalam hal ini TKAI ya. Nah, itu bagian dari konsep kita mengembangkan kawasan yang green, ya, mengurangi emisi dengan mendorong orang untuk menggunakan fasilitas transportasi umum. Kemudian juga kita kerjasama dengan pihak lain, pihak ketiga untuk mengelola OTP, water treatment plan-nya, sehingga itu untuk supply kawasan. Dan juga tidak hanya supply di kawasan perumahan kita, mereka juga supply keluar. Tapi karena kita juga bukan expertise kita dibilang industri usaha jasa atau pengolahan air, jadi kita serahkan kepada pihak. Tapi ini juga cukup untuk mendukung konsep kawasan Medland Cibitung ini menjadi green development city, gitu. Kemudian juga area hijaunya kita yang memadai ya. Kemudian juga pengolahan limbah di rumah juga kita sudah menggunakan teknologi yang memungkinkan itu air keluar itu netral sehingga itu tidak mencemari lingkungan. Penggunaan material juga yang sangat eco-friendly gitu ya. Dan sekarang kita sudah mencoba mengelola sampah untuk kita daur ulang menjadi bahan bangunan. Ya. Outputnya apa Pak? Bata dari bahan plastik. Tapi kombinasi campuran plastiknya itu sekarang masih mungkin di 20-30%. Nah, karena daya rekatnya kan nggak ada itu ya. Nah, tapi ke depan kita akan terus pelajari untuk bisa meningkatkan komposisinya. Tapi sekarang ini sudah dalam tahap percobaan R&D. Kita sudah coba bangun untuk fasilitas penunjang di kawasan perumahan. Misalnya seperti gate, cluster, pos security, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang itu ya, aula pertemuan seperti itu belum ke rumah. Karena kita harus cek dulu daya tahannya terhadap cuaca, terhadap kalau misalnya ada gempa dan sebagainya, ini belum terbukti. Setelah itu melewati masa periode tertentu dari uji coba kita, kalau ini baru akan kita dan juga mungkin kita juga bisa supply keluar, gitu. Tapi kita sudah hitung-hitung kalau kita produksi massal untuk kita keperluan di luar dari kawasan perumahan kita butuh bahan baku yang tidak cukup kita dapatkan dari internal kawasan. Jadi kita tetap harus impor bahan baku dari luar kawasan kita. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita temukan dulu teknologinya. Dan ini kan bisa menjadi solusi bersama untuk pengelolaan limbah plastik sama ini. Kalau di koridor timur sendiri itu profil buyer-nya kurang lebih seperti apa Pak untuk sektor housing-nya? Nah, ini yang membedakan dengan koridor barat ya. Timur ini lebih banyak itu blue collar. Pekerja dari industri, kawasan industri, walaupun sekarang juga sudah mulai karena adanya dukungan transportasi massal ini, komuter, kemudian jalan tol kan juga sudah double decker gitu. Jadi pekerja dari Jakarta, dari kawasan bisnis itu juga ada yang mulai masuk membeli perumahan kita. Iya. Karena sudah terhubung ya. Iya. Tantangannya adalah begini, bahwa
dengan tingginya tingkat ekonomi masyarakat atau konsumen yang membeli di kita, tuntutan atas kualitas lingkungan yang bersih, yang nyaman itu lebih tinggi. Ya, untuk itu kita juga perlu sinergikan dengan kawasan industri agar membuat satu kawasan industri, tenan-tenan di kawasan industri itu adalah industri yang ramah lingkungan. Betul. Dan ini juga sudah disadari oleh teman-teman pengelola atau pengembang kawasan industri ini untuk mencari tenan atau apa yang industrinya itu lebih ramah lingkungan. Dari sisi bisnis sendiri, ketika si industri ini merupakan green industry, apakah ada insentif khusus yang diberikan pengembang? Saya nggak tahu kalau di kajian globalnya harusnya itu kan kalau green campaign ada green offset ya, jadi penghasil karbon didenda, dilimpahkan ke industri yang kasih insentif itu. Cuman kalau di pemerintahan kita saya rasakan belum segitunya kan penerapan penaltinya. Tapi dari sisi pengembang sendiri kan sebenarnya kan saya selalu bilang kalau pengembang itu kalau apalagi udah levelnya township ya, sebagai kayak wali kota kecil sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi bisa menentukan aturan main sendiri lah. Nah, apakah ada insentif khusus terhadap? Semestinya itu, tapi saya nggak tahu dari teman-teman pengembang bagaimana skema mereka mengatur membuat aturan main kepada tenan-tenannya gitu ya. Tapi lagi-lagi kembali ke kebijakan dari pemerintah ya, kita butuh itu, kita butuh insentif dari itu sehingga pemain di kawasan industri ini juga tetap bisa bisa melakukan kegiatannya dengan mengikuti norma-norma untuk pengelolaan lingkungan yang baik itu dengan cost juga yang terjangkau masuk gitu ya, karena kan ini kan pasti tinggi, kita tahu ya. Kalau namanya penjualan rumah juga kita harus mikirin sisi affordability-nya. Iya, betul. Yang bisa dijangkau. Betul. Kan ujung-ujungnya kan ini dibebankan kepada end user lagi, siapa lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari forum yang tadi Pak untuk koridor Jakarta Timur, itu kira-kira formulasi apa yang top 5-nya lah yang menjadi anjuran untuk pemerintah mungkin? Begini. Tolong disupport untuk dari sisi regulasi atau? Iya, kemarin kita sudah menyusun tornya. Di situ yang pertama regulasi, ya betul. Kemudian infrastruktur, paling tidak infrastruktur menurut kami ini sih domainnya pemerintah, terutama di kawasan-kawasan yang tidak ada dalam kendali kita. Di luar kawasan kita ini kan tetap perlu ditata kawasan penghubungnya. Misalnya satu perumahan dengan perumahan lain, di sini kan ada kawasan yang masyarakat mungkin kelolanya, ini juga mungkin perlu peran ya dari pemerintah lokal maupun daerah, Pemprov ya dalam hal ini, untuk bisa membentuk satu kawasan itu menjadi satu. Kemudian yang kedua, infrastruktur ini termasuk pengelolaan air bersih, air kotor gitu kan, ya, drainage-nya gitu. Kemudian juga transportasi. Nah, ini seperti kita sudah bangun stasiun kereta komuter lain. Mungkin kawasan lain juga ada yang bangun terminal misalnya, dan sebagainya, dan di situ juga ada jalur ke pelabuhan. Nah, intermoda antar ini itu perlu juga dibangun, misalnya antara stasiun dengan stasiun kereta komuter lain dengan nanti kan mau dibangun juga stasiun MRT ya. Kebetulan kita juga kemarin sih dapat penetapannya gitu ya, titik lokasi stasiunnya. Nah, antar stasiun ini kan juga perlu dibuat dari terminal, dari stasiun dan sebagainya. Dan juga yang kita lihat, kalau Mas Reno amati, pembangunan infrastruktur jalan maupun rel kereta ya, transportasi massal itu sekarang orientasinya timur barat. Selatan utaranya belum ada loh. Belum. Ya kan? Mestinya ini kan selatan utaranya juga dikoneksikan. Sehingga DKI ini ya. Iya, semua. Regio, kita lihat kan begini semua kan? Karena ngikutin bentuk pola Jawa kan. Iya, pola Jawa begini. Panjang ke samping nih. Tapi selatan utaranya ini. Vertikalnya sementara kan ada orang dari selatan yang memang aktivitasnya di wilayah utara dan sebaliknya begitu. Nah, kalau kita reference ke kota-kota besar di dunia, itu kan kalau kita lihat di Google Map itu ada pola grid di sini. Ya, semacam cross gitu. Ada grid ya, ada grid. Jadi masing-masing terkoneksi sehingga kalau kita bilang ini harus bisa ditempuh dalam waktu misalnya 15 menit atau setengah jam lah gitu.
Nah, itu memungkinkan. Tapi kalau ini enggak, ini kan kita begini dulu baru letter L gitu ya. Kalau dari Bogor. Transport ini sebenarnya ada dua yang saya selalu jadi acuan di Viapsi ya terutama. Waktu ke Moskow itu mereka komit tiap tahun itu di Moskow itu ada sekitar 10 stasiun baru mereka bangun, itu underground ya. Lalu kalau di Singapura itu 15 minute city, jadi dari rumah itu 15 menit jalan udah pasti ketemu either itu bus stop atau MRT station apapun itulah. Mungkin Ini ke kan sana ya, yang ingin digagas. Kalau sekarang itu kan kemarin IKN itu kan konsepnya 15 minute city juga kan ya. Kita juga mengusulkan juga seperti itu, ada konektivitas antara itu. Apalagi tadi kawasan ini penduduknya terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta, digabung dengan sebagian warga Jakarta yang tinggal situ dan sebaliknya. Nah, ini membuat kawasan ini sangat padat, sangat itu, dan potensinya jam itu luar biasa. Kita lihat sehari-hari bagaimana kalau orang dari timur itu ke ini. Nah, kalau dibuat konsep grid ini akan sangat memecahkan masalah. Iya, kita bisa lihat sekarang buktinya dengan dibukanya tol Jor 2 ya, Cimanggis Cibitung itu sudah jauh mengurai kemacetan beban yang dulu. Itu beban itu ada di perempatan Uki kalau orang mau ke Bekasi dan sebagainya. Kalau pagi itu luar biasa tuh beban di situ. Setelah ada Jor ini lumayan. Nah, kemudian sekarang ada Jor 2. Belakangan katanya mau ada Jor 3 ya, yang gitu yang meskipun biayanya agak lebih mahal sedikit dan iya, itu kan pilihan pada nantinya, dan orang yang mengutamakan waktu ya, saya pikir itu bisa membeli waktunya mereka. Dan ke depan kalau ini sudah disupport juga dengan transportasi massal, ya orang tetap bisa menggunakan infrastruktur jalan ini, tapi bukan dengan kendaraan pribadi. Dia bisa naik bus Transjakarta misalnya, ya, atau bus-bus lagi, apalagi moda transportasi massal lagi yang menggunakan jalur ini. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Blueprint ini berarti belum ada atau nah bagaimana? Itu yang kita lihat, kita sendiri sih belum lihat atau belum pernah terpapar itu. Ada baiknya jika memang itu sudah terkonsep dengan baik ya. Nah, kita bicaranya bukan cuma sekedar ini Jawa Barat, ini Jakarta, tapi megapolitan tadi, konsep megapolitan tadi. Ada mungkin pesan-pesan apa Pak yang mau disampaikan? Ini kan yang nonton di sini nggak cuma pengembang senior ya, ada juga pengembang junior yang baru mulai berproperti. Ada mungkin pesan-pesan atau kalau pesan-pesan kita justru butuh masukan. Apakah gagasan yang kita kemukakan ini visible atau tidak? Kemudian tapi dari kita sendiri kita lihat memang kekurangannya mungkin actionnya. Kita sama-sama actionnya. Dan ini memang kita belum sounding lagi ke pemprov yang baru gitu ya, ke kepala daerah yang baru ya. Kita mungkin akan sounding ke sana, kemudian kita juga butuh juga masukan. Barangkali kan dari pemerintahan yang baru sudah punya juga konsep, membawa konsep, tapi belum di-sharing kepada kita gitu ya. Sehingga itu justru kita dapat masukannya di situ ya. Kalau usul kepada teman-teman pengembang ya, sinergi ini tetap harus digaungkan, perkuat gitu dengan aksi-aksi di lapangan. Kita sendiri dari Medland sendiri kita sudah coba menghubungkan kawasan Cibitung dengan Cikarang. Saat ini kita sedang membangun jembatan. Dengan demikian kalau sudah ini terbangun, mobilitas warga di kawasan Cibitung Cikarang ini utara selatannya itu sudah dimudahkan. Orang yang mau pakai stasiun kereta api di kawasan Cibitung ini dari Cikarang itu udah lebih mudah. Ya, tapi itu pun nggak cukup. Yang kita bisa cuman itu kemampuan kita. Kita butuh teman-teman yang lain untuk bisa mengkoneksikan juga kawasan ini. Jadi forum besarnya tadi itu ya, forum koridor timur. Koridor Paguyuban Pengembang Koridor Timur. Ya, Pak Wahyu tadi salah satu koordinator. Anggota aja, ngikut lah. Ini inisiatornya salah satunya Pak Suteja. Ya mungkin nanti lebih banyak lagi teman-teman pengembang di koridor timur yang bisa gabung. Jadi aspirasinya makin luas, makin spesifik. Ya, kalau boleh saya sebut kemarin teman-teman yang sudah kita undang dari grup Sinarmas, Sumarekon, Ciputra yang kita sudah ini juga. Tapi kalau
ngomong keterhubungan kawasan, mikro developer pun juga ada kontribusinya Iya, penting juga perannya di situ ya. Kita di timur bagian selatan juga di Cilengsi juga kita sudah sinergikan, ada developer yang besar juga, kita sudah duduk bersama, kita sudah mulai MOU untuk kita mulai koneksi jalan penghubung. Jadi buat kita itu teman-teman pengembang itu bukan saingan. Kalau kita bisa sinergi bareng-bareng ini kuat malah memperkuat posisi tawar dari kawasan itu sendiri. Leverage-nya jadi lebih ada. Betul. Value kawasan meningkat. Dan panennya pasti prosperity untuk bersama. Kan? Iya, kita pakai contoh teman-teman di barat itu kan luar biasa di Tangsel gitu ya, luar biasa sinerginya dan akhirnya manfaatnya dinikmati semua. Bahkan masyarakat yang di luar kawasan itu ikut menikmati. Betul ya. Iya kan? Karena terhubung ya. Iya, ekonominya meningkat segala macam. Saya sendiri kebetulan tinggal di daerah Serpong. Nah, iya pasti. Bisa testimoni kan, bisa testimoni Mas Reno. 14 tahun lalu terus grow-nya sampai sekarang. Kelihatan. Berhubungan antar kawasannya. Nah, itu yang kita harapkan di timur. Sampai sekarang jadi area turism tuh banyak. Kita sering bikin banyak turis dari Jakarta datang kalau weekend. Ya. Kalau apa namanya? Ya kurang lebih begitu ya, rumusannya untuk timur, banyak pengembang lagi bisa join the movement, terus bikin aksi nyata keterhubungan untuk ya majuin kawasan bersama gitu kurang lebih. Dan ya terbuka untuk koordinasi dengan pemerintah, dengan rumusan-rumusannya tadi banyak poin yang disampaikan dari perizinan, infrastruktur, keterhubungan dan lain sebagainya, gitu kurang lebih dari Bapak. Terus Pak Wahyu ini sendiri juga kan pengurus ya di DPP Pak? Boleh sharing dikit Pak? DPP. Tentang bidangnya. Nah, saya menangani bidang perhotelan dan perkantoran. Nah, ini dua ini nih itu punya problematika sendiri. Contoh perhotelan, khususnya hotel-hotel di Jabodetabek lah, Pulau Jawa. Sekarang ini karena banyak hotel juga yang bergantung atau mendapatkan bisnis itu dari aktivitas pemerintah. Nah, ini sekarang dengan ada efisiensi ini, wah lumayan turun. Kalau saya lihat teman-teman tuh ada yang turun 30-40% gitu. Bahkan ada yang sepenuhnya menggantungkan kepada bisnis pemerintah itu di atas 60% bisnisnya drop. Nah, ini sebenarnya cukup memprihatinkan dan membahayakan karena hotel itu kan padat karya. Satu dari karyawannya, ya. Karyawannya hotel di Indonesia belum lah hotel pakai robot gitu kan, semua pakai orang. Iya ya. Kemudian suppliernya lebih banyak UMKM. Jadi kita bisa bayangkan industri yang terdampak, sumber daya manusia yang terdampak di situ ya. Bukan kita menyalahkan dari pemerintah ya, kita sendiri harus kreatif untuk memanfaatkan untuk mencari peluang-peluang lain. Hotel kita sendiri sudah mulai mencari pasar social event, jadi event-event ke masyarakat yang dilakukan. Kalau mengandalkan okupansi aja, kamar aja nggak cukup. Kita biasanya menjual ruangan-ruangan meeting, function, ballroom ya untuk kegiatan-kegiatan itu, kemudian restorannya dan fasilitas penunjang lainnya. Nah ini yang agak turun. Tapi kita kemarin sudah mulai switching ke social event, kemudian juga ke offline travel agent, sehingga sudah mulai pick up, tapi belum kembali ke masa sebelum adanya program efisiensi dari pemerintah. Tapi untuk bisa mencapai break even di hotel kita itu udah cukup, karena okupansi sekitar di atas 45 itu sudah cukup cover operasional. Dengan catatan memang semuanya harus dibuat seefisien mungkin ya. Jadi ada yang hotel yang bisa klaim mungkin, saya segini belum cukup loh, karena saya misalnya ada loan-nya besar, terus dari sisi desain struktur bangunannya juga tidak efisien, itu juga nggak bisa kita juga nggak bisa ini. Betul. Nah, tapi di luar itu overall mestinya di angka 40% sudah aman di situ ya. Jadi kita menjaga itu sampai nanti kita lihat ada trigger lagi yang bisa meningkatkan okupansi kita. Tapi tren untuk efisiensi anggaran tuh kalau Bapak sendiri melihatnya bakal sustain apa akan ada perubahan di situ? Saya nggak tahu kalau ini dari pemerintahnya ya, tapi saya pikir kalau pemerintah mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu hal yang penting adalah itu belanja
belanja pemerintah Belanja untuk pemerintah itu, harus karena kan uang di situ sirkular dan berputar. dampak Iya, turunannya apalagi kita lihat pelemahan global. Kita kalau nggak apa namanya bergantung, bertumpu pada ekonomi domestik, itu rasanya nggak akan bisa jalan. Satu-satunya penopang adalah ini, dan apa namanya jumlah penduduk yang besar ini sebetulnya jadi apa namanya bahan penggerak untuk itu. Itu tadi dari sektor perhotelan. Kalau dari office, nah bagaimana? office juga menarik sekali tantangannya. Nah, dan ini juga mungkin akan terjadi nanti kalau sekarang sudah kelihatan ya, kalau nanti pusat pemerintahan pindah ke IKN. Jadi ada beberapa hal yang mendorong penurunan dari tingkat okupansi ini ya. Mungkin nanti dikonfirmasi lagi nanti kepada ini terkait ya, asosiasi terkait. Yang pertama, pasca COVID. Pasca COVID itu perilaku sudah berubah ya. Bisnis juga sudah berubah ininya. Banyak kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang mengizinkan karyawannya untuk WFH atau work from anywhere gitu ya. Kantor adik saya juga demikian. Adik saya bilang kalau nggak harus masuk pagi gitu, daripada macet-macetan di jalan, produktivitas kamu turun, mendingan rapat dari rumah aja. Kurang lebih seperti itu, dan kita melihat. Kemudian yang kedua, penurunan kemampuan dari perusahaan untuk efisiensi. Ada yang pindah dari gedung bertingkat ke misalnya ruko-ruko ataupun rumah yang mungkin cost-nya lebih murah, service charge-nya lebih murah atau bahkan tidak ada gitu. Dan apa namanya lebih kecil, lebih efisien semua dengan adanya dukungan teknologi tadi. Kemudian yang ketiga, wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke apa namanya IKN. Nah, ini akan mengakibatkan banyak gedung-gedung pemerintah ini yang kosong. Yang akan direpurpose paling dekat ke office. Nah, pemerintah pasti nggak tinggal diam kan? Nah, banyak akan ditawarkan kepada swasta. Bentuknya macam-macam, saya nggak tahu nanti skenario pemerintah. Tapi ini juga kalau ini menjadi kantor lagi, berarti supply dari ruang kantor itu tambah, demand-nya tambah nggak? Ya kan? Demand-nya nggak tambah. Nah, artinya nanti pasti akan persaingan akan makin ketat, menurunkan harga sewa. Ya, karena surplus dari sisi supply yang mendadak, tapi demand-nya stagnan kan. Kembali lagi ini endurance kita, di daya tahan kita yang dari pengelola atau pemilik gedung-gedung ini nih yang diuji nanti. Kalau nggak kuat, gedung tetap harus di-maintain sementara nggak ada sewa, akhirnya lama-lama tutup, dan tutup bisa jadi mangkrak semuanya. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Nah, sebetulnya butuh lagi apa namanya sinergi, sinkronisasi antara apa namanya kita sebagai pengelola, pemilik gedung ini dengan juga pemerintah. Mungkin yang kita bisa minta bantuan terutama dari pemerintah daerah. Kalau office itu kan lebih banyak Jakarta, kota-kota besar ada, kita bisa sebutlah Surabaya, Bandung, Semarang, Medan gitu ya. Nggak banyak yang punya supply gedung perkantoran high rise. Dari peran Pemda dalam hal ini untuk lebih mendisiplinkan kegiatan-kegiatan usaha itu tidak di rumah, tidak di bangunan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan usaha. Nah, kalau itu ditertibkan kemudian bisa masuk lagi, ini justru mungkin bisa lebih menarik, begitu ya. Kemudian juga ada insentif selama masa lagi lesu ini, insentifnya bisa macam-macam, yang jelas untuk bisa mengurangi beban biaya dari pengelola gedung ini ya. Nah, insentifnya itu macam-macam, bisa dikompensasikan sehingga ini bisa paling tidak beroperasi lagi, gedungnya bisa terawat dan sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu, mirip-mirip dengan hotel juga kita butuh insentif. Cuma untuk mungkin itu. Kalau perkantoran nggak seberat hotel mungkin, iya, karena biaya maintenance atau segala statis kan. Iya, kemarin ada diskusi mungkin nggak perkantoran pemerintah itu dikonversi misalnya jadi apartemen atau hotel. Nah, bisa aja, tapi kan lagi kalau apartemen berarti mengkanibal apartemen yang sekarang juga memang sudah oversupply gitu kan. Nah, serapannya sedikit. Hotel belum tentu semua bisa dikonvert. Kalau yang modelnya big box begini ya,
nggak akan bisa dipakai, karena kalau hunian itu kan juga harus ada yang jendelanya, harus ada bukaan-bukaan seperti itu. Jadi nggak semuanya gedung bisa dipakai untuk akomodasi apartemen maupun hotel. Ya, jadi penyesuaian guna bangunan pun tuh menyesuaikan profilnya Iya, sendiri kan. belum lagi izin yang harus dirubah kan. Izin yang harus dirubah. Aduh, banyak. Ya, dari pemerintah juga PR-nya. satu lagi PR tambahan mungkin ini ya, fleksibilitas dalam sisi izin. Iya. Salah sisi ya kayak RDTR juga kan cenderung statis ya Pak ya. Kayak sekali ditetapkan 3 tahun fixated, nggak bisa terlalu Nggak bisa, diubah. iya. Saya juga lagi di bidang digital perjuangan itu agar perizinan sifatnya lebih dinamis, Iya. terutama kayak pengajuan amdalalin dan lain sebagainya itu kan laporan yang sifatnya kertas ya, analog. Iya. Sedangkan situasi itu kan berkembang. Perkembangan, nah, dan perkembangan sekarang lebih cepat. Lebih cepat, Jadi ya. harus review itu harus dilakukan secara cepat juga, Berkala, periodik. ya. Iya. Saya lagi dorong itu sih untuk sistem terintegrasi pusat. Itu salah satu yang bisa diusung mungkin ya, one map one data policy, agar turunannya bisa ke lintas bidang gitu. Iya, iya. Tapi saya rasa juga nggak bisa terwujud dalam waktu yang cukup cepat ke arah sana. Betul. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak Ya, sudah terima datang kasih, Mas meeting. Reno. Banyak sekali insight yang didapatkan, terutama untuk industri properti, spesifiknya di wilayah koridor Jakarta Timur. Tentu kalau diulas kita bisa panjang sekali Iya, iya, iya. diskusi. Ini menarik. Perlu ada serial selanjutnya barangkali dan narasumber yang Mungkin multiple tadi. stakeholder nanti ke Betul, depan. Jadi betul. ada dari pemerintah juga tambah kapan dan Betul. lain sebagainya untuk kita rumuskan ini. Tapi ya perlu di-highlight tadi bahwa koridor Jakarta Timur itu kedua terbesar ya, Iya. untuk dari sisi populasi, infrastrukturnya juga sangat siap. Iya. Tinggal langkah lanjutan dan terutama koordinasi lintas pengembang dengan pemerintah daerah juga untuk lebih mengkonkretkan lah rencana atau kajian untuk bisa mewujudkan infrastruktur yang terhubung tadi, dan untuk menjawab tantangan-tantangan pengembangan kota di masa depan. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu sekali lagi. Sama-sama Mas Reno. Sekian mungkin saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Terima kasih.